Shalom semuanya. Tidak terasa saat ini sudah Desember dan sebentar lagi kita akan masuk Natalan. Ada orang-orang yang sudah mulai berencana ngatur liburan, tetapi saya yakin dan percaya semua kita di tengah-tengah liburan pun nantinya, entah kita di Jakarta, entah kita dimanapun, kita akan tetap cari Tuhan. Kita akan tetap beribadah. Amin. Oke. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, judul khotbah hari ini adalah Calling to Reflect His Light. Panggilan untuk memancarkan terang Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang kelima, dikatakan demikian. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, tentunya kita tahu yang dimaksud dengan terang itu yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus, bukan? Ya, Dia adalah Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, firman Allah berkata, maka roh Allah dalam diri kita. Dengan kata lain, setiap kita memiliki terang itu. Saudara, semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki terang itu. Saudara, sehingga firman Tuhan berkata dengan sangat kuat dan jelas, maka kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak akan dapat menguasai kehidupan kita. Saudara, sama seperti pelita ini. Saudara, pada saat waktu kita ada di dalam kehidupan kita, kita memiliki terang itu sama seperti kita memiliki pelita ini, saudara. Maka kita tahu bersama walaupun sekeliling kita gelap, tetapi karena kita memiliki pelita ini, maka kegelapan tidak bisa menguasai kita. Bahkan bukan hanya kegelapan tidak bisa menguasai saya, tetapi dengan pelita ini saya dapat menuntun orang lain, saya dapat membimbing orang lain untuk datang kepada terang. Artinya adalah bukan hanya diri saya yang memiliki terang, hidup saya tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah dengan terang yang saya miliki, yang saya pancarkan di tengah kegelapan, maka orang-orang yang lain di sekeliling saya bukan hanya dapat dituntun kepada terang ini, tetapi juga mereka hidupnya juga sama dengan saya, tidak dikuasai oleh kegelapan. Apa itu yang dimaksudkan dengan kegelapan? Tentunya adalah berbicara tentang dosa, berbicara tentang yang namanya kedagingan, entah itu ketakutan, entah mungkin keputusasaan, kebingungan, dan lain sebagainya. Saudara, tentunya kita percaya bahwa hal itu tidak baik buat kehidupan kita. Kita ingin kehidupan kita mengalami tuntunan Tuhan, apalagi kita akan masuk tahun 2026. Kita berharap ada tuntunan Tuhan dan banyak orang di luar sana mereka juga sedang menantikan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, sama seperti dengan menara mercusuar ini, saudara. Menara mercusuar ini tidak bisa menyelamatkan kapal-kapal yang ada di tengah badai, tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan secara langsung, tetapi menara mercusuar ini dapat menuntun kapal-kapal yang ada di tengah badai sekalipun. Untuk mereka dapat berlabuh di dermaga dengan aman. Dengan cara menara mercusuar itu terus memancarkan terangnya. Sama dengan kita sebagai orang percaya, walaupun kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Secara langsung tidak bisa. Tetapi kita dapat menuntun orang lain, membimbing mereka agar mereka dapat berlabuh di dermaga kehidupan mereka dengan penuh kedamaian. Kita bisa menuntun mereka untuk datang kepada Kristus dan hidup mereka diubahkan. Kehidupan mereka boleh diselamatkan. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan firman Tuhan pada hari ini. Buat setiap kita. Di bulan Natal ini, untuk kita dipanggil memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan ini
bukan hanya untuk kita di gereja, dipanggil untuk memancarkan terang, tetapi dimanapun kita berada. Di rumah, di life group, di kantor, di pergaulan kita, dimanapun kita berada. Tuhan panggil setiap kita untuk memancarkan terang yang ada dalam kehidupan kita. Agar orang lain juga boleh diselamatkan. Agar orang lain juga dapat dituntun datang kepada Kristus. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka sesungguhnya kita sedang memancarkan terang Kristus dari dalam kehidupan kita kepada orang lain. Firman-Nya berkata Matius pasal ke-5 ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat. Sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, hal yang sangat indah ketika kita memancarkan terang Kristus dari kehidupan kita melalui perbuatan baik, maka yang terjadi melalui perbuatan baik kita, orang lain dituntun datang kepada Kristus, mereka berjumpa dengan Kristus, mereka mengalami Kristus, mereka menerima keselamatan yang daripada Kristus, sehingga pada akhirnya mereka memuliakan Kristus. Mereka memuliakan Kristus. Itulah indahnya daripada sebuah perbuatan baik. Tetapi hal yang lain juga yang terkadang tidak terlalu disadari oleh semua orang atau sebagian orang. Yaitu bahwa begini, melalui perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain, sanggup membuka hati mereka untuk dapat menerima tuntunan, untuk dapat menerima bimbingan yang kita boleh sampaikan, untuk dapat menerima kabar baik yang kita beritakan tentang Yesus. Ini yang terkadang tidak disadari. Ada orang-orang yang berpikir karena tidak menyadari buat apa sih perbuatan baik itu. Alah rugi lah ya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang berbuat baik occasional, artinya begini. Kalau orang berbuat baik sama saya baru berbuat baik deh. Balas budi. Sehingga saudara, terkadang ada orang-orang yang cepat sekali berhenti untuk berbuat baik. Dan bahkan di dalam keluarga mereka saling menuntut satu dan yang lain untuk orang lain di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka itu berubah. Kamu jangan kayak gitu terus dong. Kamu jangan kayak gini terus dong. Kamu juga jangan begitu terus dong. Saudara, dan mereka berkata kok mereka tertutup ya pintu hatinya. Kok mereka gak mau dengerin sih apa yang saya ngomong. Sepertinya punya telinga tetapi kok gak denger, gak ngerti sih. Terkadang itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan rumah tangga kita bahkan yang paling dekat. Sehingga kita melihat kok keadaannya rumah tangga kok gak berubah-berubah tahun demi tahun. Kelihatan kok begini-begini aja. Enggak pernah bisa menjadi bertambah baik keadaannya. Orang-orang di dalam keluarga saya kok juga enggak semakin bertambah baik sih. Kenapa kok begini-begini terus hidupnya enggak ada perubahan. Hal yang terkadang yang mereka lakukan bukan karena mereka enggak inginkan hal itu terjadi. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa melalui perbuatan baik, terkadang itu akan membuka pintu hati seseorang untuk dapat menerima apa yang kita sampaikan tentang Tuhan. Apa yang kita sampaikan tentang kebenaran. Bimbingan, nasihat yang kita berikan. Bagaimana agar dapat bisa diterima dengan baik. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sesimpel itu melalui perbuatan baik. Saudara, hari ini saya mau ajak kita dorong sama-sama. Sebentar lagi kita Natalan nih, kita udah di bulan Desember, bulan Natal disebutnya. Ada berapa hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Desember ini. Agar melalui perbuatan baik kita boleh membawa orang-orang di sekeliling kita datang kepada Kristus. Untuk kita bisa memberikan warna di dalam kehidupan mereka. Di dalam bulan Desember ini. Untuk kita bisa memancarkan terang sehingga orang-orang di sekeliling kita yang mungkin dalam keadaan yang gelap,
Entah itu kehidupan yang gelap akibat dosa, entah gelap karena tidak punya pengharapan, tidak tahu menjadi seperti apa ke depannya, putus asa. Yuk sama-sama lakukan beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh saya ingin bagikan. Yaitu adalah begini. Ini contoh-contoh yang saudara bisa lakukan. Saya berharap ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Yang pertama saudara bisa lakukan ini, undang makan mereka. Untuk kumpul bareng saudara. Ajakin mereka. Minggu depan kamu ada waktu enggak? Saya mau ajak kamu makan nih. Buat rayain Natal. Kita bisa lakukan itu. Bangun hubungan, lakukan perbuatan baik saudara. Yang lain lagi secara cepat saja. Buat momen Natal bersama teman. Bikin acara, tukar kado, atau nonton bareng, atau pergi bareng kayak gitu. Ke puncak bareng, mungkin jalan-jalan bareng. Lakukan itu. Lakukan perbuatan baik. Bawa makanan atau hempas Natal sambil berkunjung ke rumahnya. Kita pasti diterima saudara. Betul gak sih? Kenapa datang? Ini saya mau bawain makanan. Masuk yuk. Terbuka pintu hati itu. Pintu rumah juga terbuka. Saudara, yang lainnya mendengarkan keluh kesah mereka. Tanpa menghakimi. Ada banyak orang ngedredek di hatinya. Bingung mesti ngomong kemana. Aduh, hatinya sesek. Nggak tahu ini mau curhat ke siapa. Biarkan kita menjadi pendengar yang baik. Jangan cepat-cepat menghakimi. Kamu sih maka itu murtad. Kamu sih jauh dari Tuhan. Kamu sih hidupnya nggak benar. Jangan cepat-cepat menghakimi. Lakukan perbuatan baik dengan cara kita jadi pendengar yang baik. Yang lainnya, beri hadiah kecil dengan kartu ucapan. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus peduli sama kamu. Hal-hal kecil. Dan itu bisa saja mengubahkan hati seseorang. Perbuatan baik yang lain apa? Tawarkan diri untuk mendoakan mereka. Tawarkan diri. Saudara bisa bilang, boleh gak sih saya doain kamu sebelum nanti masuk tahun 2026. Saya ingin memberkati, saya ingin berdoa untuk berkat Tuhan buat kamu di tahun 2026. Semua orang pasti ingin. Lakukan itu. Bisa juga yang lainnya, ajak ke ibadah Natal. Ada perayaan Natal saudara. Tanggal berapa ya? 17 Desember saudara. Ada perayaan Natal. Saudara, bisa kita lakukan itu. Kamu lagi ngapain? Kosong gak waktunya? Ikut yuk sama saya. Kemana sih Ci? Lagi mager nih. Ikut aja yuk. Perayaan Natal. Waduh saudara, kita bisa ajak dia. Dan tanpa kita perlu berkhotbah, orang itu bisa dilawat Tuhan, orang itu bisa dengarkan firman. Dan itu salah satu perbuatan baik ketika mereka datang beribadah, mereka mendapatkan jawaban Tuhan melalui firman, atau mereka mendapatkan penguatan Tuhan melalui pengurapan. Tentunya itulah perbuatan baik yang akan dikenang oleh dia. Dia akan bisa berkata begini, saya masih ingat loh waktu itu. Hidup saya diubahin, saya dijamah Tuhan. Pada satu itu kapan? Itu pada satu saya ke gereja, ada perayaan Natal. Teman saya yang ngajakin, sebutlah dia namanya, nama saudara yang disebut. Dia akan kenang senantiasa perbuatan baik saudara. Amin. Hal yang simple. Namun saudara, hal yang saya mau ajak juga ini yang penting. Bukan hanya memulai melakukan perbuatan yang baik dengan memancarkan terang melalui perbuatan baik. Tetapi juga terus berbuat baik. Terus lakukan perbuatan baik untuk kita memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita. Yang menjadi persoalan terkadang saudara, ini. Ketika kita melakukan perbuatan baik sama orang, yang dibalas perbuatan jahat. Kita udah berbuat baik sama orang, orang itu malah balasnya jahat saudara. Ada pepatah bilang begini, air susu dibalas air tuba. Kita udah berbuat baik, dibalasnya jahat saudara. Maka itu enggak sedikit saudara orang Kristen ketika mereka berkata begini, iya deh saya mau mulai deh lakukan perbuatan baik deh.
Karena dengan melakukan perbuatan baik saya sedang memancarkan terang Kristus dalam kehidupan saya. Ia akan menuntun orang lain datang kepada Kristus dan mereka akan mengalami Kristus, hidup mereka diselamatkan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Semangat banget. Dan ketika mereka sudah mulai lakukan itu, ternyata sambutannya minor, sambutannya miring. Perbuatan baik, niat baik yang kita lakukan, sambutannya justru tidak baik. Sehingga gak sedikit orang Kristen akhirnya berkata begini, udah deh gak usah lagi berbuat baik. Ngapain? Males gua. Hal ini yang perlu kita antisipasi sebentar melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Bagaimana caranya kita mengantisipasi keadaan ini ketika kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi balasannya perbuatan jahat. Bagaimana kita mengantisipasi situasi ini agar kita dapat terus memancarkan terang di dalam bulan Desember ini bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita melalui perbuatan baik. Hal yang pertama, langkahnya adalah supaya kita bisa dapat terus memancarkan terang melalui perbuatan baik sekalipun orang di sekeliling kita balasnya yang jahat. Yang pertama adalah ini. Sadari identitas saudara. Memang identitas saudara itu apa? Efesus 2 berkata ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, jadi sesungguhnya identitas kita sebagai anak Allah, kita diciptakan dengan sebuah DNA untuk melakukan perbuatan baik. Itulah yang Tuhan mau untuk kita yakini, untuk kita pahami, untuk kita sadari. Saya memang diciptakan Tuhan itu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita berbuat baik. Jadi saudara, kita berbuat baik bukan karena hasil respon kebaikan orang lain atas kehidupan kita. Tapi kita berbuat baik karena itulah identitas kehidupannya kita. Ada orang-orang berbuat baik, tadi saya sudah spill sedikit. Karena apa? Karena mereka itu melihatnya karena orang lain berbuat baik sama saya. Balas budi. Ada orang yang juga berkata begini, kalau orang baik sama saya akan baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya, ngapain buat baik sama dia? Saya akan bahkan lebih jahat daripada dia. Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita sama dunia? Nggak ada bedanya kita sama dunia. Kalau dunia seperti itu, Tuhan ajarkan kita. Kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik sama kita. Bukan. Kita berbuat baik karena kita tahu itu identitasnya kita. Jadi saudara, hal yang kita mau ajak sama-sama, ada beberapa langkah hal praktis yang dapat kita lakukan sebagai identitas kita, sebagai anak Allah, untuk melakukan perbuatan baik. Yaitu adalah ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Sekalipun orang itu berbuat jahat sama kita akan dapat tetap menggunakan perkataan dan bicara yang sopan dengan orang itu. Yang selanjutnya hal praktis yang bisa kita lakukan, kita bisa tawarkan bantuan kecil ketika melihat orang yang jahat sama kita itu, dia perlu bantuan. Kita bisa lakukan itu. Atau kita juga bisa lakukan dengan tetap mendoakan orang itu. Walaupun dia jahat sama kita tetap bisa lakukan yang namanya mendoakan orang itu. Nah saudara, hal yang pertama yang kita harus pahami agar kita dapat terus berbuat baik sekalipun orang lain jahat sama kita menyadari identitasnya kita. Yang kedua adalah kita belajar melihat orang lain dari kacamatanya Tuhan. Dengan kacamata belas kasihannya Tuhan. Pada saat waktu Yesus disalibkan, Yesus tidak berbuat dosa, Yesus tidak berbuat salah, tetapi dia disalibkan, orang-orang jahat sama dia. Dan pada saat waktu itu, apa yang Yesus lakukan? Dia berbuat baik. Bagaimana dia berbuat baik? Dia minta kepada Bapa di sorga untuk mengampuni orang yang berbuat jahat sama dia. Dia tetap berbuat baik. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara,
hal yang seperti ini harus kita belajar. Untuk kita dapat melihat dengan kacamatanya Tuhan ketika orang berbuat jahat sama kita. Yuk sebentar kita renungkan sebentar, kenapa sih orang berbuat jahat? Terkadang orang berbuat jahat karena dia orang yang hidupnya penuh dengan luka. Begitu banyak orang yang berbuat jahat sama dia, sehingga dia mengalami trauma-trauma kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia, sehingga hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya penuh dengan dendam. Sehingga dia itu willing untuk berbuat jahat. Karena dia sering dijahatin sama orang. Jadi ketika ada orang yang dia gak sukain, dia mudah sekali berbuat jahat. Ini yang terkadang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, ketika kita dapat melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang terluka. Mereka orang-orang yang penuh dengan trauma, kejahatan yang dia alami sejak ketika mungkin dia kecil kah, di rumah kah, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mampu melihat itu, hal itu akan membantu kita untuk dapat berespon dengan lebih lembut pada orang itu. Kita tidak lagi mudah terpancing dikuasai oleh kemarahan. Itu akan membantu kita, mempermudah kita untuk kita bisa tetap berbuat baik pada orang yang jahat kepada kita. Hal ini yang saya coba lakukan, saudara. Menangani anak muda, tidak mudah, saudara. Ada perbedaannya sendiri, ada masalahnya sendiri untuk menangani anak muda. Dan gak sedikit anak muda yang mereka melakukan hal-hal yang tidak baik karena dilatar belakangi. Mereka dilukai di rumah. Mereka mengalami trauma di dalam perjalanan hidup mereka, di sekolah, mereka dibully atau yang lain sebagainya. Sehingga yang terjadi, yang keluar dari diri mereka, banyak hal yang tidak baik. Dan ketika hal yang tidak baik itu keluar, tentunya itu akan melukai orang lain di sekitarnya. Termasuk melukai siapa? Melukai saya. Kalau saya tidak belajar melihat dengan kacamata belas kasihannya Tuhan, bahwa orang ini, dia melakukan seperti ini, karena dia hidupnya penuh dengan luka. Hatinya penuh dengan luka, penuh kebencian, kemarahan. Yang mungkin terjadi karena perlakuan orang-orang di rumah, di sekolah, dimanapun dia berada selama ini. Kalau saya tidak belajar melihat hal itu, maka bisa jadi saya akan berhenti untuk berbuat baik. Bisa jadi saya akan berkata, go away, minggirlah. Kalau itu terjadi, maka saya akan berhenti untuk memancarkan terang Kristus melalui kehidupan saya. Bagaimana orang bisa datang kepada Kristus kalau mereka tidak bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan saya? Bagaimana saya bisa menuntun mereka kalau mereka tidak bisa melihat terang itu? Dan bagaimana saya bisa memancarkan terang itu kalau saya berhenti untuk berbuat baik? Hari ini saya ajak setiap kita. Di rumah mungkin kita punya keluarga yang tidak menyenangkan hati kita. Yang bikin kita susah, bikin kita repot, bikin kita jengkel, bikin kita marah, kesel dan sebagainya. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Mungkin bisa jadi adalah karena mereka juga orang-orang yang terluka. Dan bisa jadi mereka terluka adalah ulahnya kita yang tanpa kita sadarin. Kita berbuat jahat sama mereka. Mungkin kejahatan-kejahatan perkataan kita yang kasar. Perbuatan kita yang semena-mena, yang kita lakukan. Dan mereka menjadi orang yang terluka. Dan ketika mereka terluka, mereka penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh kekecewaan. Mereka berbuat jahat. Karena buah daripada kebencian adalah kejahatan. Saudara, saya dorong. Yuk belajar. Melihat mereka dengan kacamata belas kasihan Tuhan. Jangan lihat apa yang mereka lakukan. Jangan melihat apa yang mereka perkatakan. Nyebelin saudara. Ngeselin saudara. Tetapi belajar untuk melihat daripada kacamata belas kasihan Tuhan. Mereka lakukan itu. Mereka berbicara seperti itu kepada saya. Karena mereka terluka. Mereka penuh dengan kebencian. Karena di masa yang lalu kehidupan. Yang mungkin kita sendiri yang pernah lakukan itu terhadap mereka. Oleh karena itu saudara, yuk sama-sama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus memancarkan terang. Dengan cara apa? Kita berbuat baik. Dengan cara apa kita bisa terus berbuat baik? Belajar melihat dengan kacamata belas kasihannya Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah gunakan paradigma Tuhan, bukan paradigma dunia. Roma 12 ayat yang ke-21 berkata demikian.
Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan terus berbuat baik. Amin. Saudara, terkadang ada orang-orang yang sulit untuk berbuat kebaikan. Bukan karena ada orang yang berbuat jahat sama dia. Berbeda dengan kasus yang tadi. Tetapi ada orang-orang yang kesulitan untuk melakukan perbuatan baik. Karena paradigma mereka yang salah. Paradigma yang dunia infus di dalam kehidupan mereka. Bahwa kalau kamu berbuat baik sama orang jahat, itu tandanya kamu lemah. Kamu nanti akan diinjek-injek. Kamu akan diperlakukan semena-mena. Itu pemikiran-pemikiran yang diinfus oleh dunia masuk ke dalam kehidupan orang Kristen terkadang. Sehingga mereka berkata, iya ya, benar ya. Kalau kayak gitu, saya harus buktikan bahwa saya tidak bisa diperlakukan semena-mena. Saya harus tunjukkan bahwa saya itu enggak lemah. Saya enggak mau diinjak-injak. Bagaimana caranya? Ketika dia berbuat jahat sama saya balas dia. Saya berbuat jahat sama dia. Dia enggak mau lakukan perbuatan baik lagi. Saudara, itu pola pikir dunia. Dan kalau kita lakukan kayak gitu, saudara ingat loh, segala perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk perbuatan jahat kita. Walaupun mungkin kita berkata gini, tapi kan bukan saya yang mulai. Tolong dengar baik. Ketika seseorang berbuat jahat terhadap kita, maka orang itu harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di hadapan Tuhan. Setuju saudara? Tetapi yang terjadi adalah kalau kita membalas perbuatan jahatnya dengan kejahatan yang kita lakukan, kita pikir dan dunia ajarkan, itu fair. Kalau orang jahat sama kamu, kamu jahat sama dia, itu fair. Impas. Itu dunia. Tetapi saya mau ajak untuk kita melihat ini dari kacamatanya Tuhan. Ketika kita berbuat jahat, maka sama seperti orang itu harus mempertanggungjawabkan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita pun sama. Kita juga harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Hukuman yang daripada Tuhan pada saat waktunya. Kalau kita tidak mau bertobat. Saudara, jadi kebenarannya adalah ini. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik, bahkan jahat terhadap saudara. Bukan berarti Anda lemah, tetapi kuat. Kok bisa sih? Kuat di mananya? Karena berarti saudara kuat, karena berarti kegelapan tidak dapat menguasai Anda. Kebencian tidak bisa menguasai Anda. Kemarahan tidak bisa menguasai saudara. Dendam gak bisa menguasai saudara. Saudara akan terus berbuat baik. Saudara itu orang yang kuat di mata Tuhan. Jadi pandangan dunia beda ya. Pandangan dunia ternyata beda kan. Iya beda. Maka itu saudara hari ini kalau kita tidak mau untuk terus memancarkan terang melalui perbuatan baik kepada siapapun termasuk orang yang jahat kepada kita. Bahkan mungkin orang itu ada di rumah kita sendiri. Biarlah kita mengerti mulai hari ini buang paradigma yang salah. Ganti dengan paradigma yang benar. Yang terakhir, yang keempat adalah serahkan balas dendam kepada Tuhan. Serahkan balas dendam kepada Tuhan. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat 19. Ini dia saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saudara, terkadang di dalam kehidupan kita, bisa tiba-tiba aja loh kita ngadapin orang yang jahat sama kita. Tapi saya mau ajak kita sama-sama renungkan hal ini. Ingat-ingat hal ini. Ketika saudara diperlakukan tidak baik pada saat saudara berbuat baik, jangan balas dendam. Ingat ini. Ingat ini, saudara masih punya pilihan. Tidak dikontrol oleh dunia. Bahwa kalau orang berbuat jahat, maka saya harus balas berbuat jahat. Saudara punya pilihan. Saudara masih bisa memilih untuk mengambil keputusan. Tidak mau melakukan hal yang sama dengan mereka. Saudara bisa memilih itu. Nah, saudara, ketika ada orang berbuat jahat kepada saudara, tetap berbuat baik. Seperti apa? Ini caranya.
Kalau saudara mau tetap terus berbuat baik dan tidak membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat sama saudara. Biasanya kalau orang berbuat jahat sama kita mau coba simpen kan buktinya. Betul gak sih? Kayaknya cuma saya doang kelihatannya. Screenshotnya kita simpen buat bukti nanti suatu saat. Nanti kalau dia salah atau kalau gua salah gua buktikan nih dulu lu juga salah sama gua. Kalau ngomongan kan bisa lupa. Kalau screenshot abadi selama handphone itu gak hilang. Gitu kan? Jangan saudara hapus. Hapus sebagai bukti kejahatan orang lain. Udah, saya gak mau balas dendam. Itu pilihan saudara. Berhenti untuk ngungkit-ngungkit kejahatan orang itu. Berhenti untuk menceritakan kejahatan orang yang jahat sama kita. Berhenti ceritain itu. Kadang-kadang kita ceritain kejahatan orang lain kepada yang terberlaku kepada kita. Kepada teman, kepada siapa. Tujuannya adalah untuk merusak reputasinya. Supaya nanti orang juga ikut menghakimi. Kita senang tuh. Kalau seandainya kita ada orang jahat sama kita, lalu kita ceritain nih sama teman, orang itu jahat. Lalu teman kita bilang gini, emang tuh orangnya kelewatan nih. Kita seneng banget. Ya kan kayak dibela gitu loh. Waduh tuh orang yang memang biar pada. Janganlah ya, ngeter kata-kata kutuk. Nggak usah dikasih contoh lah saudara ya. Jadi saudara, kita nggak ngebales. Tetapi kita ceritain sama orang lain. Supaya orang lain nanti yang ngebales. Artinya apa? Kita ngebalesnya pakai tangan orang lain. Sama aja saudara. Oke? Saya sudah selesai, tetapi ini yang saya mau ajak saudara bawa pulang. Statement yang tadi. Bicara sama-sama, katakan yuk dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Kayaknya ini mah belum makan omongannya, ini pelan amat. Orang segini banyak ngomong. Kita dengan suara yang kuat boleh ya? Boleh, kan gak panjang nih kalimatnya. Yang rapi jangan keburu-buru. Ya, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik, bahkan jahat, bukan berarti Anda lemah, tapi kuat. Karena berarti kegelapan tidak dapat menguasai Anda. Amin. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Bilang sama ke kanannya, bilang gini, terus berbuat baik coy. Oke. Yuk mari kita datang kepada Tuhan, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus.